Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama aku Ugi di segmen yang terbaru nih, yaitu PDB Podcast Dragon Ball Bandung. Dan kali ini hari ini aku nggak sendirian, ditemenin salah satu teman aku nih, cewek cantik banget. Pokoknya langsung aja kalau gitu kita kenalan yuk. Oke, Teh, boleh kenalan dulu Teh. Siapa namanya Teh? Halo, nama aku Umi. Umur berapa tahun Teh? 25. Udah Asli tua Bandung. Ya. Aduh. Enggak, asli Padang dong. Oh, asli Padang. Ya. Oh, dikira aku orang Bandung, guys. Oh, asli Padang. Umur 25 tahun. Ya, umur 25 tahun. Oke, berarti Teteh ini perantau atau gimana Teh? Ke Bandung tuh sejak kapan? Merantau, cuman udah dari SMP. Oh, dari Udah SMP. SMP di Bandung. Makanya kalau udah di Bandung orang-orang nggak percaya kalau orang Iya. hilang. Soalnya udah hilang kan wajahnya. Biasanya udah kan kalau Padang tuh minang-minangnya. medok gitu. Iya, medok iya, kayak iya. Prastu gitu. Itu kan Oh, iya, benar. Padang kan orang Bukit Tinggi kan? Iya benar. Oh, orang Padang dari SMP. SMP berarti udah di Bandung SMP-nya. Enggak di Sukabumi. Oh, di Jadi 6 tahun Sukabumi. di Sukabumi, terus ke Bandung. SD di SD, Padang. jadi di Padang cuma numpang lahir dan SD aja. SMA di SMA Sukabumi. di Sukabumi, ya. Oh, jadi Padang, Sukabumi, Bandung ya. Betul. Oh. Gak tahu nih ya, lanjut kemana Luar nih, Mbak? biasa ya. Udah 3 kota yang dilalui. Iya, alhamdulillah. Di Bandung berarti kuliah Teh. Alhamdulillah udah lulus. Udah lulus. Angkatan 2017. 17 oh, berarti kuliah kita ya. seangkatan kalau kayak gitu. Oh iya, berarti jangan teteh dong, Ume Iya dong, aja. Ume aja berarti Iya. ya. Kita seangkatan baru tahu guys, sorry guys ya. Kuliah di mana Teh? Di UIN Bandung. Teh lagi kan. Kuliah di mana Ume? Di UIN Bandung. UIN Iya. jurusannya apa? PMI sih, sosial. Sosial. Jatuhnya, ya. Cuman dia Oh. lebih kerucut aja soal pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat. 2017 ya berarti seangkatan sama aku guys. Cuman bedanya aku di swasta aja sih. Oke, Ume ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai aja sih Ume ya. Ngobrol-ngobrol hari ini, by the way aku mau nanya-nanya nih Ume, sama Ume mau sharing aja ya. Kita kan ini segmennya podcast pertama nih, podcast Dragon Ball Bandung gitu. Jadi kita akan ngebahas tentang perihal thrifting atau bal segel dan sosial media gitu. Oke ya, jadi sebenarnya pembahasannya ringan sih, nggak terlalu berat. Cuman ya it's okay lah, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan kita bisa ngejalanin. Lumayan ya deg-degan. Karena ya ini Tiba-tiba deg-degan. baru episode pertama. Juga sebenarnya aku juga bingung sih nih hostnya, ngomong apa tapi kita ngalir aja lah ya. Oke. Ume nih, jadi Ume tuh udah berapa lama nih kerja di jadi sosial media content creator ya? Content creator di salah satu gudang yang menjual bal-balan ya. Perlu disebut nggak sih namanya? Boleh kalau nggak Apa tuh namanya tuh? Namanya ABR Bal Bandung. ABR Bal Sambil promosi Bandung. ya. Promosi ya. Jadi ini kita masih sekawan guys ya. Oke, Ume tuh kerja di ABR berarti udah berapa lama? Dari bulan Februari. Dari bulan Februari tahun ini 2024. Iya, baru banget. Oh, Berarti oke. berapa ya? 6 bulanan deh. 6 bulanan. 6 bulanan. Awal masuk ABR tuh emang langsung jadi content creator? Jadi tuh dulu kenalan sama ownernya. Sama ownernya. Terus akhirnya karena ownernya tahu Ume. Jadi Ume tuh dulu kan sempat jadi media sosial spesialis juga. Di tempat kerja sebelumnya. Tempat kerja sebelumnya. Jadi emang ke media-media gitu. Akhirnya ngobrol sama ownernya. Jadi ownernya tuh bilang kayaknya tuh ABR tuh dia ketinggalan zaman gitu loh. Oh, soalnya iya. gudang-gudang yang lain tuh dia udah udah punya Memanfaatkan content creator oh, sosial iya. media segala macem. Nah, kalau dari ABR tuh belum, karena ownernya Ketinggalan ya? mager. Ownernya mager katanya buat ngedit segala macem. Jadi Oke. ya udah awalnya tuh Jadi, iseng aja Gi, gabung di sana ya udahlah gitu. Seadanya aja gitu. Jadi baru 6 bulan sih kalau di bal-balan ya. Kalau di bal-balan thrifting Jadi baru 6 itu bulan. ya. Makanya nge-hire tuh mungkin ownernya udah tahu nih seberapa besarnya sosmed, the power of sosmed kan Iya, buat penjualan bener tuh. banget gitu. Oke. Jadi dia nggak mau ketinggalan zaman gitu. Terus Ume begitu awal masuk nih di ABR tuh kan berarti kurang lebih udah 6 bulan ya tadi. 6 bulan. Itu gimana nih first impressionnya tuh menjadi as a content creator di Oke. bal-balan? Apa nih? Boleh cerita dikit dong gimana pengalamannya? Eksperimennya. Eksperimen lagi. Experience. Iya, experience. Susah banget. Aduh. Experience-nya kayak gimana? Ini ya jujur bingung. Awal mula banget gimana tuh? Bingung, ngeblank. Itulah pokoknya mereka itulah bingung, ngeblank terus bikin konten apa ya, karung-karungan gini tuh gimana gitu kan. Tapi sebenarnya pernah ngeliat ya bentuk kayak bal tuh kayak gini loh. Itu, Isinya kayak gini itu loh. baru pertama kali. Baru pertama kali. Iya, karena jujur teman-teman ya Ume tuh nggak pernah thriftingan. Nggak pernah thriftingan. pernah thriftingan. Jadi benar-benar nol banget, nggak tahu bingung ini apa gitu, Iya, barang apa. ini apa, terus ini isinya tuh apa gitu. Ternyata Dan banyak harus banget dikontenkan kayak itemnya. gimana.
terus penyampaian ke audiensnya tuh kayak gimana gitu. Akhirnya diajak ngobrol sama owner ABR-nya. Ini gini, kayak dikasih edukasi lah ya, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah tetap aja setelah ngobrol tetap juga ngeblank kayak ya, terus mau nyampeinnya apa? Apa nih yang dikontenin nih gitu. Mau ngomong apa ke audiensnya tuh gitu. Terus kata akhirnya tuh mungkin Ugi juga gitu kali ya, kalau kita kerja jadi content creator, terus ketika ownernya udah percaya nih sama kita, sebebas kamu, seenaknya kamu bikin konten kayak gimana, jadi enak ke kitanya. Nah betul gitu. Ya. Emang sih aku juga kalau misalkan boleh cerita dikit ya, dulu tuh kayak gitu sih. Bedanya ya ini menurut persepsi aku ya, bedanya kita content creator di sekarang di tempat bal-balan sama di tempat mungkin agensi atau perusahaan yang lain tuh, kita tuh di sini dibebaskan tuh, jadi so terserah kamu, silakan kamu survive, kamu explore. Nah juga kamu bakal nemuin workflow-nya sendiri, sendiri banget, gitu kan, workflow-nya sendiri. Kayak gitu, makanya kayak dulu tuh bingung kayak ini pakaian dikarungin kusut gitu, kayak bingung mau diapain loh, di try on kita susah, nggak bisa kan, nggak semua ukurannya kita masuk, terus kayak model-model nggak semua kita suka, karena kan biasanya kalau content creator di bidang fashion itu kan rata-rata ya kita nge-highlight produknya dong, ya kan, kayak produknya entah itu dari bajunya atau celananya kita kontenin kan, itu entah di try on atau di foto-foto kan, sedangkan kalau di bal tuh kan bingung nggak sih, nggak bisa kan, masa kita cabut gitu kan harus di try on ya, nggak mungkin kan, karena walaupun misalkan contoh kita di bal yang sama tapi kan isinya pasti beda isinya. Iya benar banget ya, jadi kan ibaratnya kita tuh nggak nge-restock gitu, cuman satunya doang itemnya tuh. Tapi ini jujur nih, semoga ownernya nggak marah ya. Jadi dulu tuh ownernya ABR itu dia nggak percaya sama Ume. Nggak percaya gimana tuh? Jadi dulu tuh agak apa ya? Lebih agak dia tuh udah kayak overthinking duluan gitu, dan emang owner ABR tuh dia susah percaya sama orang gitu loh, kayak langsung ngasih. Soalnya kan pas Ume masuk ABR itu dia udah ada account TikToknya, udah ada sebelumnya. Ngelanjutin berarti Ume ya. Cuman dulu tuh emang sempat vakum aja, jadi dulu tuh isinya tuh cuman spill-spillan barang aja. Nggak kreatif mungkin ya? Iya makanya. Makanya rekrut Ume nya. Terus akhirnya tuh susah dapat ACC konten tuh susah. Susah banget. Kok gini? Ya kan maksud tuh Umenya nggak ada teman sharing, emang sendirian. Jadi akhirnya tuh ownernya bilang, ya udah gitu, kamu lihat-lihat, pelajari dulu aja bal-bal itu apa. Kan banyak tuh akun-akun gede kayak Dragon Ball gitu. Jangan disebut-sebut dong. Dragon Ball ini adalah panutan guys. Jangan gitu, malu. Iya gitu, bener kayak gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya sama Ume dibilang, kayaknya konten creator bal-balan itu dibebasin deh, nyampe-nya gimana, nanti kan dia nemuin passionnya sendiri kan gitu. Akhirnya ownernya, ya udahlah coba sok gimana kamu aja. Serah gitu. Ya, sekreatif mungkin ya. Sekreatif mungkin. Gitu. Ya Allah, terharu banget Dragon Ball jadi panutan. Sedih banget ya Allah. Ya ini bukan pansos ya. Astagfirullahaladzim. Ini beneran. Alhamdulillah dong. Astagfirullah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau itu bermanfaat ya. Jadi struggle-nya emang lumayan ya, bingung banget, berat banget gitu, kayak harus diapain sih, harus gimana sih. Nyampe gitu kan. Nangis juga. Sampai nangis ya beneran. Ini beneran sampai nangis. Gara-gara apa sampai nangis tuh? Karena saking bingungnya. Karena bingung banget terus. bukan pressure dari owner. Bukan. Tapi bingung banget, dan ownernya tuh nggak bisa diajak ngobrol, gitu loh. Jadi owner tuh pengen tahu aja gitu. Ya udah gimana kamu, maksudnya tuh ya ibaratnya anak ayam dilepas, kalau nggak tahu jalan bingung dong kayak tetap di sana aja cuit-cuitnya gitu kan. Bener. Gimana? Ya udah gimana kamu, ya ini gimana caranya gitu. Nyampe nangis, enggak deh, kayaknya nggak bisa deh Ume kalau tiba-tiba di bal-balan thrifting ini nggak bisa deh gitu. Awalnya sempat kayak gitu ya, sempat hopeless ya. Iya, hopeless banget. Udah kayaknya enggak deh gitu. Akhirnya. Gitu. Terus akhirnya mungkin cari-cari referensi. Berarti scroll dong ke Dragon. Scroll banget. Ya. Dragon Ball muncul nih kan, cari nih di TikTok. Bal thrifting Bandung gitu. Pasti muncul Dragon dulu. Iya, Dragon terus. terus Dragon wajah Ugi gitu. Ya itu sangat familiar karena di situ nggak ada lagi talentnya dulu tuh. Sebanyak pegawai Dragon tuh yang mau in-frame di konten only me. Cuman aku doang. Karena banyak yang nggak pede. Karena kalau aku tuh ya dulu konten kreator tuh yang ngedit nge-take sendiri bikinin konsep, bikinin apa Makanya kadang-kadang dulu tuh bener-bener bebas gitu. Mau bikin konten yang lagi lagi FYP nih, kayak sound-sound FYP atau joget-joget atau transisi gitu-gitu, semua dibantai sama aku, dibabat semua. Tren-tren itu aku hype. Tangan dulu dong. Gila sih. Kan pencapaian. Kayak aku tuh
ya kalau misalkan jadi konten kreator menurut aku ya udah nggak harus punya gengsi atau nggak harus punya nahan malu. Benar gitu. banget, benar. Sampai aku tuh dulu tuh sempat pernah request minta beli properti wig, rambut wig. Jadi aku tuh bikin segitunya? aku tuh ya inget banget dulu tuh pas awal-awal ngebangun si Dragon tuh pakai HP, pakai tripod sendiri ya, ngecat sendiri, pakai timer sendiri. Ya aku tuh bikin transisi jadi cowok cewek gitu loh. Ah, Sampai ini tuh disumpelin baju, sampai pakai wig, terus balik lagi jadi cowok kayak gitu. Banget ya. Sampai ya kayak gini ya Iya. ngebangun sosmed karena kan aku emang dari nol banget benar-benar dari akun telur. Akun telur tuh kayak dari konten-konten review udah dibabat sama aku semua, konten-konten yang kayak gitu. Makanya aku nggak malu. Makanya sekarang kalau misalkan aku ngajak teman-teman tuh nggak mau kayak gini kontennya nggak mau kayak gini aku tuh mikir kayak aku aja dulu tuh anjir mau jadi cewek jadi cowok sendirian mau joget pun nggak udahlah okay, gitu. Iya. Cuman ya hasilnya alhamdulillah kan jadi panutan guys. Kayak gitu. Terus Dragon Ball di TikTok guys ini. Apalagi dulu tuh aku kan berarti di tahun 2022 tuh belum sebanyak sekarang nih sosmed bal-balan tuh ya. Banget. Aku tuh bener-bener nyari referensi tuh kayak sampai mentok banget kayak aduh apa ya sampai udah di sana tuh aku bener-bener masih sendiri, belum ada teman aku, bener-bener masih sendiri kayak aduh bikin konten apa nih, kataku tuh nggak ada referensi sama sekali. Gudang-gudang lain tuh semua hampir rata tuh kontennya itu review bal doang, nggak ada konten yang kayak edukasi, nggak ada informasi, nggak ada. Emang gitu ya? Jadi dulu tuh dibilangnya kayak mungkin ritme sosmed bal-balan tuh ya gitu isi kontennya. Kayak gitu. Jadi ya ini juga buat teman-teman semua yang mau ngebangun suatu perusahaan tuh harus bisa survive, harus jangan malas cari referensi gitu, dan buang-buang aja gengsi, gengsi, nggak ngasilin uang guys, kayak gitu. Jadi ya berarti lumayan ya sebagai pemula di bal-balan tuh. Dan bayangin aja Gi, kan di Bandung, Bal Trip Bandung ya, yang kita kenal kan misalnya Dragon nih kayak gitu kan. Itu Ume nyampe lebih 8 jam sehari. Buat scroll aja. Cari referensi aja. Padahal mungkin isinya sama kan, semuanya kayak gitu gitu kan. Nggak jauh dari promosi, edukasi kayak gitu. Review dan segala macam gitu. Tetap 8 jam, bahkan ada 10 jam waktu itu sehari. Aduh. Gak ngerti lagi buset. Ternyata soalnya lebih susah karena emang lebih susah karena kita harus ngasih tahu ke orang ini tuh karung apa sih, ini tuh isinya apa, kayak selalu sepelan-pelan itu gitu loh. Kasih tahunya gitu. Wah, 8 jam guys. Betul. 8 jam. Gak pusing ya main itu. Pusing banget. Berarti itu cuma buat sholat, buat makan iya, mungkin ya. Benar iya. Sholat, makan, capek bentar, merem dikit, nanti bangun lagi, scroll lagi kayak terharu gitu. Banget ya Allah, tolong editor kasih efek-efek nangis nanti ya, tolong ya. Iya benar. Aduh, terharu banget sih, terharu bangga lah. Saya Dragon panutan nih guys, beneran nih. Wah, luar biasa. Ya, padahal sekarang ABR lagi naik-naiknya nih guys. Alhamdulillah. Dengan dubbingan suara yang mungkin unik ya, suaranya tuh nggak ada lagi di gudang-gudang lain ya. Kan kita mengejar Dragon. Aduh, takut banget kejar, takut banget. Oke, kalau gitu ya luar biasa nih. Berarti pengalaman dari awal banget terjun ya jadi konten kreator di bal-balan. Minum nggak apa-apa ya? Oh boleh dong nih minum ya. Ini kita nggak ada kosong, nggak ada sponsornya soalnya. Ya. Minuman tolong sponsor. Kita lanjut lagi nih Ume ya. Ume aja deh. Nah, mungkin menurut Ume nih yang sekarang ya bisa dibilang bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang lama menjadi konten kreator, masih tengah-tengah lah ya, 6 bulan. Menurut Ume nih, seberapa besar sih setahu Ume impact sosial media tuh buat naikin branding perusahaan atau penjualan dari perusahaan itu sendiri? Besar banget ya, besar banget. Seberapa impactnya, seberapa penting sih? Mungkin menurut Ume pribadi. Ini kalau di yang Ume lihat ya, ini khusus di bal-balan ABR gitu terutamanya. Itu mungkin kalau impact-nya tuh bisa kita persenin mungkin 80% sih. 80%. Before after-nya kelihatan ya. Before after-nya kelihatan banget. Soalnya yang kelihatannya itu malah sekarang itu banyak customer baru. Banyak customer baru dan gini, dan ternyata orang-orang itu emang mereka tuh pengen terjun di dunia thrifting, tapi awalnya tuh nggak tahu nih gimana. Nah, karena konten-konten ini, karena akhirnya branding nyampe, jadi orang-orang tuh jadi lebih tahu gitu loh. Ternyata akhirnya Umi di sana jadi mikir, ternyata emang di dunia sekarang itu sosial media tuh emang berpengaruh itu gitu. Sebesar itu pengaruhnya. Nyampe 80% Umi ngerasainnya. Bahkan bukan branding doang, ke sales juga. Terus dari ownernya gimana tuh?
gimana tuh dia Karena nyengir aja. Nyengir aja ya. Nyengir aja ownernya. Oh, berarti sebesar itu ya? Sebesar itu. Emang bener sih. Iya nggak sih? Kayak the power of sosmed tuh emang itu sebesar dia. itu impactnya gitu. Karena mau di perusahaan, kalau menurut aku pribadi ya, mau di perusahaan manapun, di bidang manapun, namanya branding tuh emang nomor satu sih menurut Iya, aku. Penting banget gitu. nomor satu. Kalau sekarang mau perusahaan itu maju, Emang. kecuali pedagang ini kayak pasar mingguan gitu. Iya. Ya, itu kan beda lagi ya segmennya iya kan. dong. Masa Kayak mereka gitu. bikin konten gitu kan maksudnya kurang aja Iya, gitu. Biasanya bener. kan mereka offline mainnya Ya, gitu. kayak gitu. Tapi sekarang juga emang banyak sih rata-rata offline dia di rumah nih, di rumah. Tapi dia juga emang dibikinin sosmed juga, dibikinin konten juga buat produk-produknya kayak gitu. Tapi ya overall emang sebesar itulah impact sosmed itu ya, sebesar banget. itu. Dan ngomong-ngomongin soal sosmed ya, menurut Ume pribadi nih, kalau boleh tahu Abel tuh aktifnya sosmed apa aja nih selain TikTok? TikTok, Instagram sama Facebook. Sama Facebook. Oke. Tapi kalau Instagram sama Facebook kan sama aja sih gitu. Sama Meta. Karena Maksudnya mereka karena gimana? dari Meta, Dari sama Meta. Meta. Yang paling besar impactnya di TikTok. Iya. Oke ya. Adiknya Dragon ini. Di TikTok. Terus menurut Ume pribadi nih, setelah Ume cari-cari tahu solusi Ume buat naikin ABR nih kayak gimana, hal-hal yang Ume lakuin setiap harinya tuh selain cari referensi, apalagi nih kira-kira tipsnya? Oh ada tips simple. Tips simpelnya kayak gimana tuh? Suka ngobrol sama orang gudang. Ngobrol orang gudang. Itu Emang baru Ume suka banget ngobrol nih. sama siapa? Ngobrol kan ada tim gudang. Oh, yang tim packing. gudang, tim packing. Kita sama packingnya. teman-teman yang lain. Oh enggak. Ngobrol sama tim packingnya. Gimana tuh? Itu ngobrol random aja. Ngobrol Anda bisa jadi bahan konten. Bisa jadi bahan konten. Gimana tuh? Misalnya kayak gini. Dulu kan Ume tuh cuek banget. Kayak ya udah Wih, sih. Oh cuek. maksudnya kayak Cewek cuek, guys. maksudnya ya udah sih barang masuk ya urusan kita dong gitu kan. Yeah. Kita content creator gitu kan. Bukan ranah kita juga kan. Se-ego itu dulu gitu loh Anjing. sama kerjaan sekarang gitu. Akhirnya tuh ngobrol sama orang gudang, mereka lagi packing, ngobrol biasa aja. Apa tuh? Lagi packing Apa tuh gitu. salah satu konten yang dari hasil ngobrol sama orang gudang? Nah, yang salah satu hasil ngobrol sama orang gudang itu ada kontennya ABR yang dia itu FYP baru-baru ini viewersnya nyampe 500. Tentang apa tuh? Itu kalau nggak salah tentang edukasi deh, masih soal edukasi. Aduh, Edukasi. lupa lagi, tetap edukasi soal bal-balan. Tentang bal-balan berarti mungkin tentang ini ya, product knowledge bal-balannya kayak mungkin dari kode, isi, Iya. kayak gitu-gitu. Oh nggak sih? enggak. Ini Dari gimana? kenapa harus ke Bandung gitu? Oh, Yang itu hooknya. Kenapa harus itu dari Bandung? hooknya gitu. Isinya mah tetap karena di Bandung ya ada penjual thrifting segala macam gitu. Itu waktu itu obrolan iseng sama gudang, anak gudangnya, tim packingnya. Jadi kepikiran gitu. teng Iya, gitu ya. kayak, Oh, bikin ada konten nih. lah gitu. Oh. Itu Iya, simpel iya. banget guys. Bener-bener. Dan itu emang ngaruh sebenarnya. Emang ngaruh banget. Oh iya bener ya. Ngobrol Kadang-kadang- sih Gi, menurut Ume. Iya sih emang betul Iya banget. kan, Aku iya ngerasa kan? banget impact tuh ngobrol tuh suka ada kayak lagi nyimak orang ngobrol tuh. Oh iya ini bisa jadi konten Nah, nih itu kayak gitu dia, kan. iya. Kayak gitu bener-bener. Karena udah mah dibebasin kan dibebasin dan kita juga ya udah yang penting kita pokoknya ngasih informasi sedetail mungkin, semenarik mungkin biar customer tuh beli di kita kan. Terus ada yang lucunya itu kadang Ume suka menempatkan diri sebagai bal-balannya. Sebagai bal-balan Iya. gimana? Jadi misalnya nih kalau Ume tuh suka kan aneh kan pikirannya kalau content creator tuh kadang suka gila nggak sih pikirannya? Iya, suka emang absurd aja. Iya jadi kadang kalau Ume jadi bal itu, kalau Ume jadi bal itu, kalau Ume turun dari mobil, nanti pas setelah disimpan di gudang, Ume mau apa ya gitu? Gimana sih nggak ngerti Ngerti aja? nggak sih? Gimana? Nggak ngerti anjir. Jadi misalnya barangnya datang nih, datang kan Datang, ke ya, gudang dari- ABR nih. Barangnya udah diturunin, udah disusun rapi kan di gudang. Nanti Ume tuh menempatkan diri sebagai barang yang disusun itu. Nah, terus? Terus kadang suka mikir, nanti kalau misalnya Ume bisa ngomong nih sebagai bal-balan itu, Ume mau ngomong apa ya ke konten creator gitu loh. Kayak bikin konten tentang aku dong gitu, ngerti gak sih? Iya, ngerti. kenapa Pilot harus- twist banget, anjing. Iya gitu Gi. Suka menempatkan diri di sana. Bikin konten tentang aku dong gitu, biar aku Selalu dapat bisikannya dari Bal tuh. Siapa sih ngomong apa sih? Iya bener. Bikin konten aku dong. Iya Kontenin aku dong kayak Iya, gitu. makanya suka gitu, suka menempatkan diri kayak kalau balnya ini tuh pengen disampaikannya apa ya gitu loh. Jadi kadang suka, iya, jadi kadang kalau tiba-tiba ngelamun sendiri itu kayak gitu. Iya Ume sih tuh emang lagi emang jadi- serandom itu sih Iya, emang. iya kan? Konten creator Ugi emang juga serandom pasti itu. kayak gitu guys sih, Bener. kayak tiba-tiba gitu. Bener kayak
nggak kepikiran juga kayak apa ya. Oh iya bener ya. Iya, Ya Allah baru iya. nggak tahu aku. Emang. Oh ternyata aku tuh selama itu kayak gitu mungkin ya, memposisikan aku jadi bal kayak Iya, gimana. cuman baru sekarang ngehnya. Baru sekarang kayak gitu, ngehnya, Gi. kayak- Soalnya kan kalau kita nggak Oh. memposisikan sebagai bal itu, gimana cara kita nyampe Iya, dia iya, itu iya, coba? bener, Iya bener. kan, kayak gitu kan. Karena iya sih emang kalau aku pribadi emang tiap bal tuh beda treatment. Nah, Misalnya itu kayak dia. kan sekarang ada bal Korea sama bal Jepang tuh. Nah itu tuh beda pengenalannya. Nah, Kalau itu aku dia. pribadi Jepang tuh beda ngenalinnya kayak gini, Korea tuh kayak gini pengenalannya. Oh itu, oh berarti nggak sendirian aku ya? Iya, berarti kita berdua. emang gitu ya Kita kayaknya. klop aja. Klop aja bener. Sama aku juga kadang-kadang kalau misalkan lagi jenuh gitu, aku Iya. ke belakang ke gudang gitu, ngeliatin bal aja, ngeliatin barang apa yang dikonteninnya, kadang-kadang kayak gitu. Oh yaudah deh, kenalin ini aja dulu. Iya, iya. Oh mungkin dia tuh berbisik juga Iya, ya. bener. Gi, kenalin aku Gi, aku belum terkenal kan ini. Ya Allah itu fun fact banget sumpah. Iya, bener. Ih, anjir. Nyampe segila itu. Oh iya, ih seru banget ya kayak gitu ya. Iya kan? Ya ampun. Rasanya emang kayak gitu. Suka tiba-tiba bikin ajak collab kalau kayak gitu tuh. Iya, harus collab dong Terus nih. collab nih kayaknya kita babat semua. Oh gitu ya. Iya, ini bocoran ini belum pernah diobrolin kemana-mana sih. Iya sih, aku- ini pertama kali Gi. Owner aja belum tahu. Oh, belum tahu. Kalau pikiran owner kayak gitu belum. Nah, itu kayaknya harus naik gaji tuh. Iya, Owner harus. naikin gaji. Owner ya, nonton Naikin tolong gaji ya tolong. Bonus aja deh, nggak apa-apa. Bonus ya apa boleh. Gitu. Oh gitu ya. Jadi suka jadi bal-balan kitanya. Oke. Lucu juga ya kalau gitu. Hmm. Kayak aku tadi nyimak kan nggak ngerti kan aku maksudnya apa sih. Nyimak lah ini aku juga kayak gitu. Iya, makanya. Baru Iya. baru connect gitu. Oh kayak gitu. Makanya kalau barang turun tuh aku mau dikenalinnya kayak gimana ya gitu. Suka berpikiran gitu. Oke. Terus sekarang kalau menurut Ume nih, sekarang kan kita ngebahas tentang sosmed ya, tentang nge-branding sosmed, terus tentang ngebahas bagaimana cari referensi buat konten. Sekarang aku mau ngebahas isinya nih. Kan isi konten tuh rata-rata kita edukasi ya, maksudnya edukasi itu sekarang viewers mana sih yang nggak mau dikasih tahu kayak keunggulan, Benar kekurangan, banget, kelebihan benar kayak banget. gitu kan. Sekarang banyak banget nih yang ngaku atau ngomong seorang kak saya pemula misalkan kayak gitu kan. Nah di situ kan maksudnya kalau pengalaman saya pribadi gitu, kalau misalkan saya baca-baca komen ya, kalau aku baca-baca komen di postingan-postingan TikTok tuh suka ada yang ngomong, kak saya ini pemula, kak saya ini mau belajar, kak saya ini pingin itu. Jadi ibaratnya dia tuh orang awam yang pingin tahu nih, karena kan kalau misalkan di konten itu bisnis bal tuh sangat menguntungkan ya, sangat cuan Iya, kan bener katanya banget. kan. Nah menurut Ume pribadi kita ngasih treat atau ngasih informasi buat orang-orang pemula kayak gitu kayak gimana sih Me? Buat orang-orang pemula yang kayak misalkan mau terjun tuh apa yang harus dikasih tahu, yang harus dia tahu tuh apa sih menurut Ume pribadi? Sama kayak kita juga sih Gi kayaknya. Kita Harus. awal mula gabung jadi konten creator bal-balan kan ngeblank juga. Mungkin mereka sama ya kayak gitu, sama-sama ngeblank juga. Jadi Ume tuh nge-treatmentnya tuh sama kayak diri Ume sendiri sebenarnya. Jadi sama balik lagi. Memposisikan Jadi, juga. memposisikan juga jadi customer. Kalau Ume jadi customer, Ume butuhnya tuh konten apa ya gitu. Yang disampaikannya tuh apa. Jadi tetap kalau Ume punya kayak gini, tadi tuh hal yang harus disampaikan tuh apa dulu gitu ya. Suka kayak kita harus nyampe dulu nih ke mana, ke hatinya gitu gitu. Gimana Jadi tuh? jadi yang disampaikannya tuh tetap bal-balan itu apa, itu paling penting sih pertama. Definisi dulu ya, Iya, definisi bal bal-balan itu itu apa sih? Dan yang paling penting banget itu orang-orang kan kalau dengar modal sedikit untung sebukit langsung wow langsung gitu kan, pingin aku bisa bener-bener. kaya nih gitu. Iya, Padahal iya, kan iya. di balik untung sebukit itu ada struggle yang dia dapat ini bla 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 gitu. Itu dulu sih menurut Ume ya yang paling penting banget soal isi kontennya gitu. Bener. Harus tetap aja. Oh iya, karena iya sih aku setuju banget sama pendapat Ume ya, karena menurut aku pribadi kalau misalkan bikin konten yang relatable tuh pasti Nah, itu FYP dia. pasti rame. Iya, gitu. Sesuatu hal yang relate pasti rame. Makanya harus masuk dulu ke hati mereka nih, Iya. gitu. Karena kan biasanya kalau misalkan aku nyari referensi itu biasanya cari konten-konten yang menjawab keresahan netizen kan. Iya. Kayak takut lah inilah, karena kan mereka tuh pasti resah, maksudnya dengan embel-embel yang tadi kata Umi bilang kan, untung sedikit apa sih modal sedikit untungnya sedikit. Ya pasti mikirnya mereka cuma satu gitu, cuma pingin kaya, pingin Iya, untung besar untungnya gitu. aja gitu loh. Bener. Ya kan? Tapi dia
kurang tahu nih, maksudnya kayak makanya. sampai di titik jadi bukit tuh harus kayak apa nih, kayak gimana makanya. nih, gitu ada kan? effortnya juga gitu, mau ngapain gitu. Bener sih. Terus kalau menurut Ume, setuju nggak sih Ume kalau misalkan buat para apa ya tadi aku lupa ya, buat para apa ya tadi udah di otak anjir, buat para pedagang Sensitif nih kayaknya nih. bahas nggak ya? Bahas nggak ya? terlanjur gitu, Aduh, terlanjur. bahas nggak nih? Kalau menurut Ume pribadi nih ya, selaku konten kreator lagi kembali kita bahas konten kreator aja, kita bahas konten kreator nih. Hal-hal yang paling Ume nggak suka dari konten kreator tuh apa nih, Me? Yang bikin Aduh, sensitif banget. yang bikin aduh sebenarnya mager sih konten kreator tuh ini harus kayak gini. Pasti ada nggak sih, Me? Ada. Oh, Ume dulu tuh aku dulu nih. Ume dulu. Ume dulu boleh. So, gimana? Ini kalau dari Ume ini sih Gi, di konten creator itu kan ada yang namanya ATM, Ya. kan? Amati, tiru, Modifikasi. Nah, yang sekarang itu yang banyak dilupakan oleh konten creator itu menurut Ume Gi, ini tuh hal yang menyebalkan kan? Hal yang menyebalkan. Itu adalah modifikasinya hilang. Jadi amati, Plek tiru, ketiplek. posting. Iya, benar-benar jadi plak-ketiplak Iya, aja. emang kayak tek gitu. Kan Ugi punya passion sendiri, penyampainya gimana. Ume juga punya, mungkin mereka di luar sana juga punya passion sendiri. Cuman itu modifikasinya hilang. Nah, di balik itu mereka lupa kalau konten yang Ugi bikin, konten yang kita bikin ini itu ada hak cipta kita di sana. Iya. Itu gimana? Me? Merinding lagi. Misalkan kayak Ume nih bikin konten, terus lihat gudang tetangga, gudang sebelah tuh plek ketiplek pakai konsep Ume, kata-katanya dari buatnya sama kayak Ume. Nah, Ume apa nangis tuh sih. rasanya kayak gimana? Ume nangis di sana. Cerik? Nangis? Cerik banget ini kayak udah Gimana? aing gitu. Ngedumbalnya gimana tuh ngedumbalnya? Kayak Sundanya mah ih aing maneh teh kok naon sih gitu kayak aing maneh kok naon. Emang itu sih. Kecuali kalau misalkan pakai ada di captionnya ya ide, Nah, inspiration gitu, kan. iya makanya nggak masalah dong gitu. Maksudnya kan kita tuh mikir konten tuh jadi thinker tuh susah banget kan Gi, Iya, ngumpulin bener waktunya banget. dulu, moodnya dulu, Bener. biar otaknya kebuka harus ngapain dulu segala macem kayak gitu. Nah, Dan emang bikin konten tuh nggak bisa sekali tag oke gitu itu kan ya. dia, makanya. Ya Allah, kalau sekarang lihat Instagramnya orang-orang yang suka Makanya. plek ketiplek tuh pingin Iya kayak ih gitu. Lanjut. Bahkan sama ownernya tuh kadang ditanya, ya kalau ya namanya juga sosmed, mau kamu apain gitu, mau kayak gimana? Maksud Ume itu bukannya Ume apain gitu tapi yang kayak, dirasakan tuh hanya pelakunya iya, yang makanya mengerjakannya kayak, gitu ngerti kayak kan Gi? Kayak astagfirullahaladzim ya Allah belum gitu. kita effort ngeditnya gitu ya. Orang-orang tinggal ada sih modifikasi sedikit misalnya dari video slide di TikTok, Ya, dia bikinnya di video. jadi video tapi sama banget kata-katanya, poin-poinnya. Parah banget, udahlah itu udah capek banget, situ nyebelin seliweran banget ya. terus lagi. Ada aja ya. Ya itu sih menurut Ome, jadi buat konten creator gitu nggak apa-apa kalian ATM dari konten-konten yang lama juga nggak apa-apa gitu. Tapi, Karena kita pun ATM iya, sebenarnya. pasti semua konten kreator tuh pasti kayak gitu iya, referensinya. pasti ATM gitu. Tapi Cuman- jangan dilupain juga gitu kalau konten creator kayak kita ini gitu. Ada hak cipta juga gitu. Iya. Walaupun nggak tertulis ya gitu, tapi Uh-huh. di sana punya hak cipta gitu dan izin itu perlu menurut Ume. Apalagi Benar-benar. ketiplak itu wajib izin menurut Ume ya. Misalnya Iya. Ume ngejiplak kontennya Dragon nih, Ume tuh wajib izin ke Ugi. Rasanya tuh Iya. pasti ada gitu. Tapi mungkin rasa itu tuh sekarang di orang-orang konten kreator tuh udah mulai hilang. Yang penting Iya, posting dia FYP ya udah selesai gitu. Benar. Itu tuh ya kalau misalkan nggak izin ke orangnya minimal dicantumin di captionnya gitu. ya. Kalau Ugi gimana? Sama. Oh sama. Sama kayak gitu pokoknya. Oke. Hal yang paling menyebalkan tuh itu kalau misalkan udah capek benar-benar aku kan walaupun misalkan kita konten kreator secara umum tuh memang konsepnya kita tetap ATM ya, tapi Iya. ada pasti 1-2 konten tuh yang benar-benar dari pure dari otak. Nah, Dari itu kita dia. kayak udah pikir apa ya, ngebikin konten apa, udah jadi, kitanya puas dan rezekinya misalkan rame di TikToknya tuh, taunya sebelah ditiru. Nah itu dia Gi. Dan Makanya. dan yang bikin puas itu kalau misalkan ditiru tapi mereka sepi. Oh, iya, Itu iya. Hakan gitu Beda ya. hakan dah. Astagfirullahaladzim. Beda penyampaian, beda orang, beda penontonnya. Aku tuh Iya, kayak iya. gitu sih. Jadi Karena ya usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil itu benar aja sih banget. Gi. Setuju benar. banget sih, Me. Ya. Ya emang Oke. sih ilmu tuh emang amal jariah ya. Iya. Iya amal tapi jariah. maksudnya ya nggak gitu juga anjir kayak. Amal jariah itu tetap harus ada respect Iya, gitu kan. makanya Harus gitu. ada menghargai. Tolong hargai kami Tolong ya, guys, ya. kami mikirnya sendiri nih. Sama sih. Ya kan? Tapi di sana Umi
konten kreator sendiri ya? Sendiri banget Gi. Kayak UG dulu deh kayaknya. Kayaknya ntar Umi kalau sekali setahun boleh diminta partner. Oh boleh, harus dong. Harus dong. Sekarang aja udah banyak nuntut nih. Mau partner gitu. Dragon mungkin mau geser Ume. Berapa ya bayarannya ya Ume ya? Kira-kira per bulannya. Oke Me. Terus udah gak kerasa ya, kita udah hampir setengah jam nih Me. Emang gak kerasa kalau ngobrolin tentang konten tuh ya, tentang sosmed tuh gak kerasa. Gak ada habis-habisnya. Tadi udah ini belum? Udah bikin ini belum? Potret tapi jangan landscape buat di Instagram. Itu selingan doang guys ya. Buat di sosmed. Nanti aku tag juga ya IG Ume ya. Oh harus dong. Boleh, siap yes. Jadi kita biar orang-orang tahu kita tuh kerja gitu kan. Oh iya benar-benar. Bukan pengangguran. Iya. Biar nggak disangka nge-scroll TikTok aja kerjanya. Oke, betul. Padahal kerjaan konten emang scroll TikTok, apalagi ya tuh. Tapi kadang orang tuh banyak gak ngerti, Gi. Iya, kayak apa sih main HP mulu, main hub kerja teh. Atau enggak, enak banget kerjanya cuma main HP. Ya, kesel gak kalau denger itu? Kesel banget. Enak banget kerjanya itu cuma main HP. Itu tuh dialamin sama teman kerja sendiri kadang-kadang. Tapi yang bukan bagian konten kreator. Oke, kayak sama main HP aja kerjaan teh seenak bisa digajetin. Aing maneh gitu. Oh iya dong. Iya dong kata gue tuh main HP lah. Kerja tuh pakai otak, setelah kepancing Allah. Astagfirullah. Enggak boleh ngegibahin teman ya gitu, Allah. Maaf ya teman. Apalagi ya Me ya? Sosmed udah dibahas. Terus nih. Sekarang nih Ume kan udah terjun nih ke dunia thrifting ya. Menurut Ume fashion thrifting tuh sekarang gimana nih di mata masyarakat ataupun kalau Ume pakai jadi pengguna nggak sekarang atau belum? Atau ada satu yang kepecut dari barang thrifting. Iya, satu yang kepecut. Pasti kardigan. Tapi bukan dari Ume sih. Oh, bukan dari Ume. Iya. Dari orang tapi thrifting gitu tuh. Iya, dari orang. Nih, aku punya ini sok gitu. Terus kayak, oke, bagus juga. Akhirnya suka juga. Iya, akhirnya suka juga. Mungkin karena gratis juga ya. Gitu. Itu sih iya sponsor dong, iya kan? Terus menurut Ume pribadi kalau misalkan thrifting ini kedepannya bakal kayak gimana kata Ume? Bakal kayak gimana nih? Maksudnya kan seiring berjalan waktu kan thrifting tuh semakin sini semakin besar ya. Semakin besar. Terus menurut Ume si thrifting itu kedepannya tuh bakal makin besar atau bakal kayak gimana? Kayaknya makin dilihat besar ya. dari grafik sosmed. Kalau penilaian Ume makin besar sih. Makin besar. Apalagi sekarang tuh banyak banget bermunculan konten creator yang emang mereka tuh apa ya? Menamai diri mereka itu jadi konten creator thriftingan. Mungkin pernah lihat di TikTok mungkin seliweran, di Instagram seliweran juga. Apalagi pasangan-pasangan thrifting tuh. Iya. Sekarang banyak banget sampai nama TikToknya tuh owner. Nah, itu dia. Padahal mereka mah thriftingan. Iya. Thriftingan cimol gitu-bagi atau kemana gitu kan kayak gitu. Tapi jujur sih harus diakui semakin kesini semakin banyak sih konten kreator yang kreatif lagi sekarang. Jadi kita juga emang nggak bisa diam di zona nyaman sih. Nah, itu gitu dia. kan. Jadi kita pun harus makin survive lagi gitu walaupun misalkan kita lebih lama jadi konten kreator tapi semakin sini semakin banyak orang baru, semakin banyak ide baru dari orang-orang baru itu sendiri itu yang bikin kita harus tetap survive sih. Gitu. Walaupun misalkan kita udah besar nama gudangnya, tapi kalau misalkan kalah dengan yang lebih kreatif, nah itu dia. Di sosmed bakal kalah juga sih. Pasti ya. kalah. Lambat laun kita pasti bakal tetap kalah sih. Bener banget sih, Menurut Ugi sendiri gimana? Thriftingan buat jangan jauh-jauh deh, 2 tahun ke depan aja. 2 tahun ke depan. Kalau menurut aku pribadi ya, thriftingan tuh bakal jadi salah satu bisnis terbesar di bidang fashion sih. Oke. Karena aku lihat dari ya aku berkacanya dari sosmed ya, nggak dari mata secara langsung. Dari sosmed tuh kayak semakin sini emang makin gila banget, makin besar banget. Contohnya aja kayak penjual bal-balan juga semakin sini semakin banyak. Iya banyak banget. Banyak banget. Dari situ dia makanya semakin banyak bal-balan, semakin banyak juga yang lagi rame juga nih, yang lagi rame, yang mengecap Bandung tuh banyak mengeluarkan bal-bal repack atau bal palsu lah mungkin kalau misalkan yang menurut awam itu kan. Bikin bersin ngomongnya bentar. Ini karena sensitif nih guys kontennya ya, jadi ini mah sedikit aja nih Me. Ya menurut Ume tanggapan Ume nih buat orang-orang yang mengecap Bandung tuh banyak oknum-oknum bal repack tuh gimana nih buat orang-orang yang ngecap kayak gitu? Sedih sih ya. Sedih tuh pasti karena kita ada di sana dong, ada di penjual bal
yang amanah ini insya Allahnya Ya, gitu insya Allah. ya. Kita selaku pelaku di situ kan. Iya, selaku pelaku yang ngejualnya emang jujur gitu. Tiba-tiba kita dicap tempat kota kita jualan ini dicap sebagai Balri Pack. Mungkin Ugi juga ngerasain jadi ya gitu, balik lagi ke customernya, bikin trust mereka tuh gimana sih gitu. Ya struggle-nya di sana lagi, mulai berjuang lagi gitu-gitu gitu. Sebenarnya kayak sedih banget sih, padahal tuh mungkin nggak semua penjual di Bandung itu dia ngejual Balri Pack ya gitu. Iya, bener banget tuh guys. Dan dampak yang dirasainnya itu tuh sekarang sedikit, nah maksudnya tuh kayak mereka ketika mereka beli bal segel import kan kitanya nggak ikut packing di luar negeri sana. Kita nggak tahu dong isi di dalamnya itu gimana kan. Sekarang tuh reject dikit, repack. Reject dikit, repack. Emang lemah sih mental kalian tuh guys. Makanya tuh yang paling penting harus siapin mental dulu. Bener gitu. Ya. Itu tuh yang sering mereka lupain dari yang modal sedikit untung sedikit. Mentalnya padahal masih ciut. Nah, ya, itu itulah dia. Bener banget. Itu. Tapi kalau menurut aku pribadi emang mau bisnis apapun mental tuh harus kuat sih. Enggak di bal-balan doang ya. Mau di bidang kuliner, bidang fashion, bidang jasa. Ya itu mental sih. Mental tetap aja gitu paling penting. Jadi PR kita berdua selaku content creator tuh selain menarik hati calon pembeli tuh meyakinkan. Nah, itu dia meyakinkan hati pembeli. Karena Bandung nih tiba-tiba zona merah, guys. Tapi tolong customer tuh ya harus smart, guys. Be smart a buyer. Tolong ya. Kalian sendiri tuh jangan kemakan sosmed atau kemakan orang-orang yang yang menggiring opini bahwa Bandung tuh dicap sebagai Balri Pack. Gak semua guys, tidak semua kayak gitu ya. Makanya datengin dulu gudangnya. Betul. Ketemu dulu orangnya, kalau bisa difoto karyawan-karyawannya, iya gak sih? Iya bener banget. Gitu ya. Apalagi kan untuk yang daerah Pulau Jawa, silakan kita mah terbuka open warehouse. Iya, open warehouse. Buat datang ke sini. Kalau sekarang dari yang jauh-jauh dari pulau-pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua itu kan bisa video call ya? Iya, bisa video call. Packingnya bisa divideoin. Ya, kan? Itu kurang apa lagi? Iya, gitu. maksudnya udah sesimpel dan semudah itu sekarang gitu. Jadi nggak ada yang instan. Nah, itu tadi. Kalau kalian mau kaya, mau sukses di deadliftingan, nggak ada yang instan guys. Iya, benar. Tetap harus ada perjuangannya juga guys. Jadi buat oknum-oknum sana atau ya buat teman-teman kita ya, teman-teman kita yang ngecap yang ngecap nanti cutnya juga yang ngecap Bandung tuh sebagai tempatnya Balri Pack tuh tolong guys ya. Tidak semua itu hanya oknum-oknumnya saja. Cuma oknum-oknum yang gabut aja kayaknya mereka yang pastinya tuh AB Herbal dan Dragon Ball tuh balnya 100% asli. Bal segel import amanah, guys. Amanah guys. Pengiriman ke Indonesia seluruh bisa ya? Ke seluruh Indonesia bisa. Ke rumah mantan bisa. Ya. Mantan guys. Misi mau ngedebuk mantan pakai bal. Mantan. Lumayan kan 100 padahal kilo. sebentar lagi ada yang mau halal guys. Doain ya. Amin. Jangan lupa datang Dragon Ball. Siap ya, nanti kita sumpahinnya bal-balan. Ya harus dong. Balnya dress chiffon lagi. Gajinya dipotong langsung. Oke ya. Ya paling itu sih Ume ya. Kita udah ngebahas tentang struggle-nya atau ngebangun sosmed tuh kayak gimana ya. Impact sosmed tuh seperti apa. Thriftingan tuh di mata tuh kayak gimana ya. Seru banget ya Ume ya. Jangan kapok pokoknya podcast sama kita. Nanti siapa tahu kan ada episode-episode berikutnya. Atau barangkali ntar aku jadi tamu kan, Ume jadi hostnya gitu kan di ABR kan. Nggak ada yang tahu kan. Iya, harus ATM juga nih, YouTube iya nih. YouTube harus gerak dong. Nanti podcast siapa tahu Dragon Ball jadi bintang tamu pertama nih guys. Ya sama kayak ini. Oke. Paling itu aja sih Ume, thank you banget ya udah dateng, udah ngobrol sama aku walaupun ya kita ngobrolnya nggak jelas tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada informasi yang dapat diterima. Setidaknya ada 1 potong atau 2 potong daging lah. Betul. Yang dapat nanti yang bisa dikonsumsi sama teman-teman. Ya, betul banget. Jadi ya apabila ada salah kata, salah penyampaian, ya mohon maaf dari aku pribadi ya, dari Ume juga ya, minta maaf gitu. Kalau misalnya ada yang kesinggung, kita tidak menyinggung siapa-siapa. Tidak menyinggung siapapun, kita ngobrol santai ya. Kalau misalnya ada yang sensitif tadi tolong di AA-nya editornya ngerti ya dikit ya. Oke, paling gitu aja. Ya, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa nanti di follow akun TikToknya. Ada apa tuh TikToknya apa? Nanti cantumin di sini nih. abrbal.bandung dan Dragon Ball Bandung. Jangan lupa juga like, comment, share serta subscribe
di YouTube kita, oke? Aku Ugi pamit. Aku Ume pamit. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Oke, buat teman-teman semua, atau buat kalian semua yang mau request siapa nih kira-kira untuk episode 2 di podcast Dragon Ball Bandung, siapa ya bintang tamunya? Kalau ada yang mau request, boleh tulis di kolom komentar kita ya. Thank you.